Kalau nggak ada gunanya bertobat, ngapain pula Yesus capek ngomong dan Yohanes Pembaptis menyampaikan berita ini, bertobatlah kamu, bertobat, sehingga seluruh muridnya juga menyampaikan pengajaran pesan ini. Dan kita tahu Alkitab mencatat, jika kamu telah bertobat, pertobatanmu diterima oleh surga, maka seluruh dosamu telah diampuni dan kepadamu juga akan dianugerahkan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali bersama dengan saya Binsar. Saya akan terus menggiring, akan terus memberikan masukan, akan terus berbagi pengalaman di dalam melayani Tuhan. Yang bobot paling banyak, ya, yang saya sampaikan di layar-layar video ini adalah perihal doa. Hal berdoa kelihatannya remeh-remeh, kelihatannya tidak penting. Tetapi faktanya ketika umat manusia yang beriman kepada Kristus itu bermasalah dalam hidupnya, ujung-ujungnya Tuhan Yesus juga menjadi andalan dalam sebuah pengharapan akan bisa menyelesaikan permasalahan atau pergumulan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, itu fakta yang kita temukan dan kita tahu, bahkan kita sendiri mengalami ketika pergumulan dalam hidup itu tidak nyaman, lalu mulai kita menggeliat mencari siapa yang bisa menolong. Nah, oleh karena sahabat-sahabat saya seiman sudah mengetahui sekilas bahwa Yesus adalah juru selamat, ujung-ujungnya meminta tolongnya kepada Tuhan Yesus. Walaupun selama ini mungkin Tuhan itu diabaikan, karena yang dikedepankan adalah logikanya, adalah pikirannya. Banyak teman menganggap bahwa pikiran itu harus di depan. Itu sangat salah. Ketika Yesus menyampaikan peringatan kepada kita, carilah lebih dahulu kerajaan Allah itu. Carilah lebih dahulu tentang kekuatan kuasa yang bisa menciptakan mujizat dan tidak masuk akal. Tidak masuk akal, ya. Kuasa itu yang kita cari. Pemiliknya kita tahu, Bapa Surgawi yang disebut oleh Yesus itu Bapanya, dan itu pula Bapa kita. Tapi Yesus sudah menyatakan keberadaan Bapa kita itu, Bapanya itu, Allah itu ada di dalam Dia. Ini kita harus peka, ya. Terkadang kita hanya ngebaca aja tapi nggak paham, diabaikan, berlalu begitu saja, padahal itu sebuah kekuatan yang dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Nah, akan saya bawa di sini beberapa hal yang teman-teman seiman dengan saya melepaskan begitu saja apa yang disampaikan oleh Yesus. Yang mencolok di sini begini, Yesus usai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis itu sepupu dia, karena ibunya bersaudara. Lalu berseru, bertobatlah engkau, bertobatlah kamu, supaya dosamu diampuni, dihapus. Ya, dihapus.
Jadi hatimu menjadi bersih, menjadi bening, hatimu menjadi suci kembali melalui pertobatan. Bahkan dikatakan melalui pertobatan itu pula lah maka kita semua akan dianugerahi Roh Kudus. Ini hal yang nyaman buat saya loh ya. Hanya bertobat saja kita diberi anugerah Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itulah yang menyebabkan mukjizat terjadi di mana-mana. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, saya nyampaikan ini sebuah berita dan saya menyampaikan ini sebenarnya saya sedang berbicara tentang apa yang saya alami di saat saya belum bertobat, kemudian setelah bertobat, Bapak Ibu. Oleh karena itulah video yang saya tayangkan ini seizin Yesus adalah memberikan cahaya baru dalam hidup saudara, supaya saudara mulai memahami, walaupun mungkin ada yang berpikir begini ya, siapa orang ini? Siapa si Binsar ini? Nggak terkenal. Nah, Anda tidak masalah. Silahkan dibanding-bandingkan, itu tidak masalah. Yang masalah buat saya adalah Bapak Ibu Saudara, banyak kerugiannya kalau tidak mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Bahkan Yesus berkata begini, pelajari firman ini, atau pelajari firmanku ini. Sebab Bapa Surgawi sudah ngomong kepada seluruh dunia, ini anakku yang kupilih, yang kukasihi. Aku suka, aku sayang, aku cinta, aku berkenan kepadanya. Kepada Yesus, Allah itu berpihak, memperlihatkan dirinya itu akrab dengan Yesus. Lalu dipesankan lagi, dengerin dia kalau bicara, dengerin dia kalau memberikan perintah. Dengerin ya. Tadi kan saya sudah katakan, Yesus berpesan sebagai dampak dari itu, dampak dari Bapaknya menasehati dunia, dengerin kalau Yesus ngomong. Lalu Yesus memberikan tekanan lagi, pelajarin firmanku itu. Kan nyambung nih, apa yang diharapkan dan disampaikan Bapa Surgawi, Bapaknya, Bapak kita itu, Yesus selaku manusia ya, selaku manusia di bumi itu juga sama, agar kita mempelajari firman-Nya, mempelajari nasihat, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, dan apalah semua yang Dia cetuskan itu, kita harus mempelajarinya supaya kita paham akan makna, paham akan kehendak di dalam firman-Nya itu. Di situ kehendaknya ditanam. Nah, sayangnya Bapak Ibu Saudara, sampai kita berumur menjadi tua, banyaklah di antara kita tidak paham, banyak sekali ya. Nah, nanti dampaknya adalah ketika doa itu disampaikan dengan pengharapan ada pertolongan dari Kristus atau Yesus Kristus, ternyata surga diam. Yesus tidak menggeliat, Yesus tidak merespon. Lalu akhirnya teman-teman seiman banyak yang mengatakan, kenapa ya kok Tuhan tidak menjawab? Emang saya kenapa? Nah, jadi mulai keluar emosi, keluar ego dari manusia, dari daging, dari tubuh, dari otak, dari semua ini. Kita menuntut Tuhan, ya, karena itu perilaku di dunia, saling tuntut, berperang kayak gitu-gituan, ya, menyalahkan, disalahkan, dibela yang salah, tidak tahu saya dibela yang benar, masuk di ranah pengadilan dalam dunia. Emangnya ada ya pengadilan negeri yang dibangun negara ini menjadi adil?
Enggak juga. Yang salah harusnya dihukum malah gentayangan karena lolos di tangan oleh seorang hakim yang dulu sudah, ya kan, sudah dinyatakan bersumpah jabatannya, tapi enggak juga. Lolos karena kepentingan dunia ini perlu duit dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan mengupas itu, tetapi itulah di sekitar kita. Yang Tuhan mau hal-hal seperti itu jangan ikuti. Jangan kamu, Bapak, Ibu, Saudaraku, kaum muda apalagi, jangan tercemar hidupmu. Ikutlah apa yang dinyatakan oleh Bapa di dalam Yesus, supaya engkau selamat. Jangan kita cuma ngomong begini, juru selamat saya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu yang menjadi pelindung, ya, yang mengasihi hidupku dan anak cucuku. Tapi itu cuma di mulut. Perilakunya, tindakannya, perbuatannya justru melabrak apa yang diajarkan oleh Kristus. Nah, ini kan bukan dosanya habis, malah tambah besar. Bapak Ibu Saudara, mari satu hal saja saya akan sampaikan di sini. Masuk di pintu gerbang pertobatan. Karena pertanyaannya begini, kalau nggak ada gunanya bertobat, ngapain pula Yesus capek ngomong dan Yohanes Pembaptis menyampaikan berita ini, bertobatlah kamu, bertobat, sehingga seluruh muridnya juga menyampaikan pengajaran pesan ini. Dan kita tahu Alkitab mencatat, jika kamu telah bertobat, pertobatanmu diterima oleh surga, maka seluruh dosamu telah diampuni dan kepadamu juga akan dianugerahkan Roh Kudus. Wow, ini berita besar. Dianugerahkan Roh Kudus. Ada satu proses tadi pertobatan. Tapi jangan lupa, Allah punya hak untuk mencari siapa-siapa di antara kita yang diizinkan hidup di bumi ini sebanyak 9 miliar lebih menurut sensus yang konon kabarnya. Di antara 9 miliar manusia dengan berbagai-bagai suku bangsanya, Tuhan melihat, memantau, mencari siapa-siapa yang benar-benar bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, kepada pelaku-pelaku firman inilah berlaku semuanya perintah-perintah Tuhan Yesus yang menjadi tugas kita sebenarnya. Sembuhkan orang sakit, bangkitkan yang mati, tahirkan yang kusta, usir semua setan, jadikan seluruh bangsa ini menjadi murid-muridku. Ini ada 5 hal, ya, yang harus kita kerjakan. Jadi coba lihat, kita diberikan perintah, berarti diberi kuasa sembuhkan orang sakit. Ini perintah. Kepada siapa? Kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sedang menonton, kepada saya, kepada pendeta, kepada pastor, kepada jemaat-jemaat Kristus. Kita diperintah, siapa yang sakit, tidak harus orang yang mengenal Yesus, tidak. Tidak. Kalau Yesus menjadi juru selamat dunia, maka saudara dan saya sebagai murid-muridnya juga untuk menyelamatkan dunia dari keganasan roh penyesat, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi pada segmen ini pesan utamanya adalah kuduskan dirimu supaya engkau menjadi kekasih Tuhan. Karena kalau kita tidak lagi berdosa, sudah dihapus, kita menjadi kesayangan Bapa di surga. Sehingga dampaknya nanti, ya, kalau kita bicara apa saja, karena kita sudah menjadi kekasih, yang acap kali dikatakan teman-teman di gereja, saya anak Tuhan loh, saya sudah jadi anak Allah loh. Nah, hati-hati berbicara, karena Tuhan tahu isi hatimu dan melihat imanmu. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya akhiri, saya masih tetap, setelah menonton video ini, bergegaslah berdoa secara pribadi, mohon Tuhan menyertai dan diberi kekuatan saudara hendak bertobat. Ketika ingin bertobat saja,
hatimu dan jiwamu. Tuhan sudah tahu getaran-getaran ini. Dia akan segera memantau benar apa tidak. Maka saya katakan, apapun yang kau cetuskan lewat mulut kita, kalau tidak dia selaras, ya, tidak sama dengan isi hatinya, terjadi pembohongan. Dan iman itu juga diketahui. Iman kita ini benar apa tidak. Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa di video yang akan datang. Saya Bin Saramit mundur. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Ya, kenapa harus di-subscribe? Itu adalah pertanda Anda berharap besok video yang muncul lagi dari rumah doa Abraham ini akan sampai beritanya kepada Anda. Akan ada satu hal yang disampaikan pihak YouTube, ada video baru, ya. Kemudian sukai, ya, memang ini baik, sehingga nanti kita ditolong oleh pihak YouTube penyelenggara video ini akan mempromosikan video kita sampai ke bangsa-bangsa, dan di ujung sana akan semakin banyak murid-murid Kristus karena kita melakukannya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Amin.